ketika kita melakukan proses untuk pengerjaan satu proyek, maka penting untuk diketahui kapan proyek tersebut harus kita selesaikan. Ya. Nah, ketika proyek itu sudah jelas kapan harus diselesaikan dan berapa lama detail aktivitas yang dibutuhkan dalam proyek tadi, ya, maka kita bisa menyusun yang namanya bagan, dan di sini bisa dinamakan Gantt chart. Ya, jadi di situ di dalamnya bisa mencakup dengan sumbu horizontal adalah lama waktu tiap aktivitas tersebut dilakukan, dan sumbu vertikal mencakup aktivitas atau pekerjaan yang perlu dilakukan dalam penyelesaian proyek tadi. Ya. Oleh karena itu, untuk penyusunan dan perhitungan lama proyek itu diselesaikan, maka kita butuh yang namanya work breakdown structure. Ya, yaitu bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu kita detailkan ke dalam sub-sub pekerjaan yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan untuk penyelesaian keseluruhan dari proyek tersebut. Ya, jadi kita bisa dilihat di slide ya, bagaimana proyek 1 disupport oleh breakdown di bawahnya ada tugas 1, kemudian tugas 1 harus disupport oleh subtugas-subtugas yang lain. Dan setiap subtugas perlu disupport oleh paket kerja yang lain. Nah, ini diperlukan informasinya pada tahap awal kita melakukan perencanaan dari pelaksanaan proyek tersebut. Baik untuk waktu yang sudah diketahui detail lamanya maupun yang perlu untuk dihitung lagi berapa lama proyek itu selesai. Nah, di sini dalam model perencanaan jaringan, ya, ini adalah salah satu model yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana jaringan dan juga hubungan detail antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain dalam suatu proyek. Dan di sini kita bisa menghitung jalur-jalur kritis dari aktivitas proyek tersebut. Jadi yang dimaksud dengan jalur kritis di sini adalah jalur yang apabila satu aktivitas di dalam jalur kritis itu terlambat, maka keseluruhan waktu penyelesaian proyek juga akan terlambat. Ya, jadi keterlambatan satu aktivitas dalam jalur kritis akan membuat keseluruhan dari proyek itu menjadi terlambat. Nah, di sini sebenarnya ada dua jenis untuk penentuan waktu penyelesaian proyek, ada probabilistik dan deterministik. Di mana kita akan membahas yang deterministik, ya. Dan di sini kita akan lebih lanjut membahas masalah critical path method, ya. Di mana pada critical path method ini atau metode jalur kritis, ya, sebuah proyek harus memiliki pekerjaan atau tugas yang terdefinisi dengan baik. Jadi work breakdown structure-nya itu sudah detail, ya. Kemudian tugas atau aktivitasnya itu mengikuti urutan-urutan tertentu yang sudah teridentifikasi.